hadir di Masjid Nurjana ini itu dalam rangka kita melaksanakan ibadah sholat subuh, dan insya Allah setelah sholat subuh ini akan ada kajian subuh yang akan nanti insya Allah akan diisi oleh guru kita Ustaz Muhammad Mursalim. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tempat ini. Yang saya hormati guru kita Ustaz Mursalim, Ustaz Salim Gagam, sesepuh kita Bapak Darso, Pak Agung, ada dua Pak Agung, dan saya hormati jamaah kaum muslimin muslimat yang hadir dalam kesempatan pada pagi hari ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DKM Nurjana berikut perangkat dan pengurusnya yang telah memberikan kesempatan pada kami. Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa kami mohon izin kepada DKM untuk menggunakan masjid ini, dan kami sekaligus menyatukan acara kami dengan kegiatan kajian subuh yang kami memastikan bahwa alhamdulillah kami atau saya beserta istri insya Allah mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 13 Juni, yaitu pada kloter ke-56. Dan dalam kesempatan ini kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pergaulan, dalam tutur kata dan sebagainya, dan juga atas nama istri saya juga, Ibu Nur Hayati. Tentunya dalam pergaulan itu banyak sekali kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang kami lakukan. Untuk itu dalam kesempatan ini kami mohon keikhlasannya untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin sedikit kami bercerita bahwa kami mendaftar untuk mendapatkan porsi haji pada tahun 2012 akhir. Memang kemarin dalam pengumuman di tingkat Jawa Barat yang sempat saya share di keluarga, tidak muncul nama saya. Karena saya membaca di wilayah Cilodong. Ternyata alamat saya waktu pendaftaran di wilayah Banjarmasin sehingga tidak muncul di kecamatan Cilodong. Yang kami lihat adalah atas nama Pak Bayu beserta istri. Jadi kami berpikir, kami belum waktunya untuk berangkat. Namun menjelang Idul Fitri pada tanggal 19 kami ditelepon dari Kemenang bahwa Pak Ibu termasuk cadangan untuk berangkat haji tahun ini. Masih cadangan kami, jadi kami harus membuat surat pernyataan. Pernyataan itu adalah untuk siap berangkat dan tidak menuntut jika tidak berangkat. Jadi dalam posisi masih ambigu, masih ya antara iya dengan tidak. Sehingga dalam saat itu kami tidak berani mengatakan bahwa kami akan berangkat. Sehingga pada saat Pak Rusdi pulang dari umroh, kami sangat tertarik untuk mendengarkan cerita-cerita kondisi di Arab Saudi itu pada saat umroh pada bulan Ramadan itu. Dalam hati saya berharap kami bisa berangkat ke sana. Namun begitu sampai batas waktu pengumuman yang pertama kami belum masuk. Jadi kloter 10 itu hari ini insya Allah sudah berangkat. Kami belum masuk. Sehingga kami tetap mengikuti program-program kegiatan binsik, pembinaan manasik, dan semua kelengkapan-kelengkapan yang kami harus penuhi, misalnya pelunasan, kemudian juga kami harus mengurus paspor, biovisa, kesehatan sebagainya, kami harus menyiapkan itu semua sebagai persiapan-persiapan. Namun dalam perkembangan kami mendapat informasi mungkin dari siaran dan sebagainya bahwa terjadi kekurangan jamaah yang akan berangkat. Itu mungkin faktor yang mungkin belum pelunasan dan sebagainya, sehingga terjadi penarikan dari cadangan masuk ke area pemberangkatan. Jadi pada saat
Saya lihat pertama porsi, saya berangkat 2025 terus tidak berapa lama berubah berarti 2024 berubah lagi menjadi 2023. Dan alhamdulillah dalam pengumuman terakhir kami termasuk yang kloter 56. Dan alhamdulillah juga ada warga kita juga, Pak Wahid juga kemarin sudah masuk ke kloter 56 bersama kami juga. Jadi dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir dalam kesempatan ini dan mohon doa restunya. Mudah-mudahan dalam sejak sekarang ini sudah keberangkatan dan kemudian kembali kami dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji. Kemudian juga kita mohon doanya untuk sehingga dalam melaksanakan ibadah haji diterima Allah SWT menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan kami mendoakan kepada Bapak Ibu semua, baik yang sudah mendaftar maupun yang belum, kami berdoa mudah-mudahan Allah memanggil dan memasukkan Bapak-Bapak Ibu semua dalam gelombang jemaah haji berikutnya dan insya Allah bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji memenuhi panggilan Allah SWT sebagai rukun Islam yang kelima. Amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti setelah ini kami mohon kepada guru kita Ustaz Bersalim untuk mengisi kajian subuh ini. Mungkin saat ini berikanlah kami nasihat terkait keberangkatan kami untuk melaksanakan haji dan apa-apa persiapan yang kami dari aspek rohani sehingga kami siap untuk melaksanakan keberangkatan ibadah haji pada tanggal 13 Juni tahun ini. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guru kita Ustaz Bersalim. Sudah tempat kami bersikat. Ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam kondisi sehat walafiat dan juga dalam kondisi iman dan Islam yang insyaallah penuh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Pak Ibnu, jadi kita di sini bersama-sama mendoakan semoga beliau diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga saudara-saudara kita yang lain yang akan berangkat pada kesempatan haji pada tahun ini. Semoga semuanya diberi kelancaran yang paling utama adalah al-hajjul mabrur salam jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Itu yang membuat kita semuanya pasti kepingin, karena sebetulnya kita bukan kepingin hajinya itu sendiri, tapi tentunya yang kita harapkan adalah surganya. Jadi al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Cuma yang pesan untuk kita semua atau yang sudah berhaji, kemakburan haji itu harus dijaga sampai mati itu. Jadi kalau misalnya kita yakin haji kita mabrur, ya, semoga kita bisa menjaga itu sampai mati dan kita benar-benar berhak atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Tentang haji ini mungkin saya awali dengan salah satu perkataan ya dari Ali bin Abi Thalib. Dia telah mengatakan seperti ini: "Lau kana dinu ma'khudhun bir-ra'yi, lakana batinul khuffi awla bil masjid." Lau kana dinu, seandainya agama ini ma'khudhun bir-ra'yi, itu hanya mengandalkan logika saja, lakana batinul khuffi awla bil masjid, maka harusnya yang diusap ketika kita membasuh khuf itu kayak terompah. Di Arab, kalau di sini kita jarang menemukan, hampir mirip dengan kalau bahasa kita ya hampir kayak kosmetik. Itu kalau wudu,
itu boleh tidak membasuh kaki, tapi hanya mengusap saja, mengusap khufnya, tapi yang diusap itu atasnya. Harusnya kan kalau agama itu pakai logika, yang dibasuh kan bawahnya, karena yang dipakai menapak jalan kan bawahnya. Artinya agama itu tidak semuanya bisa dilogika. Ada hal-hal yang beyond, yang berada di luar nalar kita. Nah nanti Pak Ibnu serta istrinya dan bapak-bapak yang lainnya dari kita yang haji itu akan menemukan bahwa haji itu banyak sekali yang di luar nalar. Misalnya bagi yang laki-laki itu nanti akan memakai pakaian ihram, tidak boleh ada jahitannya, tidak boleh ada wangi-wangiannya. Itu kalau di nalar, kenapa sih nggak ada jahitannya? Kenapa nggak boleh ada wangiannya? Jadi di situ nanti kita letakkan dulu logika kita. Kalau sudah menjalankan perintah Allah, yaitu khususnya haji, tidak usah dipertanyakan. Kalau nanti disuruh tawaf, kenapa muternya harus seperti itu? Berlawanan dengan jarum jam. Itu jadi harus seperti itu, terus ada melempar jumroh. Ini semuanya itu adalah simbolik. Jadi itu nanti akan ditemui. Dan satu hal yang penting di sini adalah bahwa ketika haji itu kita akan menyaksikan banyak hal, dan itu walaupun misalnya ini haji itu misalnya harganya semahal apapun, itu harta yang kita tasarrufkan, yang kita gunakan untuk membayar haji itu sebetulnya tidak ada apa-apanya dibanding pengalaman, dibanding hal-hal yang akan kita peroleh pada saat haji itu. Jadi di harta itu tidak ada tidak ada ya, tidak rugi istilahnya kita itu membayar haji. Ini kebetulan dari tafsir yang kita baca, yang terakhir kita baca itu adalah ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun 'alim. Ini sudah kita baca. Sehari ini saya akan membaca tentang hikmatul tasyrik, hikmah dari disyariatkannya haji, terutama di bagian as-sofa wal marwah. Inna sofa sesungguhnya sofa wal marwah dan marwah min sya'airillah, itu merupakan salah satu dari syiar Allah. Faman hajjal baita, barang siapa melakukan haji, awil tamara atau umrah, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, tidak ada jeleknya bagi mereka atau baik bagi mereka ayat tawafa bihima, untuk melakukan berputar. Tawaf itu artinya berputar, tapi di sini maksudnya adalah sa'i, karena sa'i itu berputar. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa melakukan suatu kebajikan, fa innallaha syakirun, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala syakirun. Syakirun itu artinya berterima kasih. Tapi maksudnya di sini orang yang seperti itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, alim, dan Allah Maha mengetahui. Saya bacakan hikmatul tasyrik dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amar jalla thana'u al-mu'minin bis-sa'yi baina as-safa wal marwah. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada orang mukmin untuk melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Indal haji awil umrah, ketika melakukan haji atau umrah. Wa ja'ala as-sa'ya min sya'airillah, dan Allah menjadikan sa'i antara Safa dan Marwah itu merupakan syiar dari agama Allah. Wa min ma'alimi ta'atihi,
Dan itu menjadi salah satu pertanda dari bentuk ketaatan kepada Allah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ketaatan itu dilakukan tanpa syarat. Jadi kita nggak usah bertanya. Bisa sebutkan tadi bahwa saat haji, logika untuk sementara waktu ya kadang-kadang kita kesampingkan karena kita akan menemui hal-hal yang di luar logika. Karena di situ yang paling utama adalah ketaatan. Walaupun kalau kita mau melakukan mencari hikmah atau mencari filosofi dari setiap gerakan atau perintah-perintah haji kita, insya Allah akan menemukan. Misalnya, ketika kita disuruh untuk memakai pakaian tanpa jahitan, tidak boleh ada wangi-wangian. Itu sebetulnya adalah simbol. Kalau bisa kita ini ya kita ambil. Jadi wallahu a'lam, tapi kita bisa mencari makna. Mencari makna itu adalah simbol ketaatan yang luar biasa, yang mudah pol. Sebetulnya kalau seandainya dalam Islam itu dibolehkan tanpa memakai pakaian, nah itu sebetulnya menyimpulkan dulu di zaman jahiliyah orang itu kalau tawaf itu nggak pakai baju telanjang. Tapi Islam itu bukan agama yang seperti itu. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi yang namanya akhlak. Jadi kita ketika disuruh pakai baju pakaian yang tidak ada jahitannya, itu sebetulnya adalah simbol penyerahan diri yang komplit. Gitu. Tapi karena tidak boleh, kita tidak menurut Allah, maka tetap kita wajib menurut Allah, tapi tidak boleh ada jahitannya dan tidak boleh pakai wangi-wangian. Nah ini juga berkaitan dengan hukum fikih. Kalau misalnya nanti tawaf tapi ada jahitannya berarti tidak sah. Atau kalau kita memakai wangi-wangian berarti kita harus membayar ini dam. Nanti di setiap kloter itu ada ketua kloter, ada pembimbingnya. Kalau ada yang ragu, tanyakan. Karena haji ini kita melakukannya kan seumur hidup, wajibnya cuma sekali. Jadi pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Nah disitulah nanti fungsinya. Kita harus memastikan secara fikih harus sah. Jadi ada dua hal yang harus menjadi pemikiran. Yang pertama secara fikih harus sah. Dan kedua, kita berdoa supaya mabrur diterima. Itu penting sekali. Kalau misalnya secara fikih sah, tapi kita berkata-kata kotor, itu akan mengurangi dari kemakbulan haji. Harus menjaga lisannya juga. Nah, haji itu satu proses kita menaikkan derajat keimanan kita, menjalankan rukun Islam yang kelima. Sofa dan marwah itu berarti ihya hadisatin tarikhiyah. Dan sofa marwah itu menghidupkan. Ini penting sekali dalam haji. Ihya hadisatin tarikhiyah, menghidupkan kejadian-kejadian yang ada di dalam sejarah. Ketika kita sa'i antara sofa dan marwah, bayangkan di sini. Dulu ada hamba Allah yang benar-benar pernah berserah diri secara luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada Nabi Ibrahim, istrinya dan anaknya. Di situ ada hadits tarikhiyah, ada satu kejadian sejarah di dalam perjalanan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min arwa'id dzikriyat fi tarikhil insaniyah, dan itu merupakan dzikriyat, kenangan yang terindah di dalam sejarah manusia. Dan itu nanti Pak Ibnu dan istrinya akan menyaksikan itu. Walaupun mata kita tidak melihat, tapi mata hati kita insya Allah bisa melihat bagaimana dulu Nabi Ismail dan ibunya dan juga Nabi Ibrahim menjalankan aktivitas di saat itu.
Kalau nanti tawaf melihat ada makam Ibrahim, bagaimana dulu Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail membangun Ka'bah. Nah, di situ setiap jengkal tanah di situ itu bernilai sejarah yang luar biasa. Maka jangan lewatkan untuk merenung, jangan lewatkan untuk mengenang sejarah bahwa dulu pernah ada nabi-nabi dan orang-orang soleh yang pernah menjalankan ketaatannya di situ. Maka itu suatu nikmatan yang luar biasa kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menapak jalan yang pernah kita pakai oleh orang-orang yang hebat itu. Ini yang saya sebut. Ini kalau dibayar dengan apapun tidak ikhlas. Pada harta kecil yang kita infakkan, kita tasarrufkan untuk membayar haji, itu tidak ada apa-apanya. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita itu membayar mahal untuk haji. Kalau orang bilang begini begitu bayarnya mahal, ya monggo silakan. Kalau saya mendorong bahwa jangan eman-eman dengan uang yang kita tasarrufkan untuk haji. Karena uang yang kita bayarkan itu tidak ada apa-apanya dibanding hikmah yang luar biasa akan kita dapatkan kalau kita melaksanakan ibadah haji. Apa itu kejadian luar biasa itu? Tilka hiya hadisat Ismail alaihissalam wa ummihi Hajar al-mu'minah as-sabirah, yaitu kejadian Ismail alaihissalam wa ummihi bersama ibunya bersama keluarga bernama Hajar. Kalau orang Indonesia itu kalau nyebut nama Arab itu dikasih nama Siti di depannya, Siti Hajar. Dari Siti Fatimah, Siti Aisyah. Siti itu sebetulnya singkatan dari Sayyidati. Sayyidah itu junjungan. Kita kan nggak mau, orang Indonesia itu sopan, nggak mau nyebut nama orang itu Hajar, itu nggak mau. Siti Hajar. Kita nggak mau menyebut nama Fatimah itu Fatimah begitu saja, nggak. Siti Fatimah, Siti Khadijah. Itu sebetulnya penghormatan. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan Sayyidina Muhammad juga dalam rangka itu. Mau yang pakai Sayyidina Muhammad, kalau tidak, ya nggak apa-apa. Tidak ada masalah. Itu masalah penghormatan. Itu Hajar al-Mu'minah as-Sabirah, yaitu seorang mu'minah as-Sabirah yang sabar. Jadi kalau ingin mencari sosok dan ingin kita belajar tentang kesabaran, ya belajar dari Hajar. Nanti ketika berjalan-jalan atau lari-lari kecil, sa'i itu artinya lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Nanti ada tanda warnanya hijau. Pas ketemu tanda hijau itu nanti larinya biasanya kan jalan biasa, ketika sampai ke lampu hijau itu larinya agak kencang dikit. Ada doanya, nanti dibaca doanya itu Innas Safa wal Marwah dan sebagainya. Pokoknya nanti dibaca ada bulan-bulannya itu. Lari di situ sampai titik hijau lagi, jalan lagi biasa sampai 7 kali. Dan itu mengenang peristiwa yang pernah dijalani oleh Hajar atau Siti Hajar bersama Nabi Ismail alaihissalam. Ba'da an tarakaha al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Jadi Siti Hajar bersama Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Fi makanin fakrin laisa fihi anisun. Hajar dan Ismail ditinggalkan di tempat yang sepi, nggak ada apa-apa di situ. Jadi jangan dibayangkan dulu yang sekarang ada Ka'bahnya, di bawahnya ada air zam-zamnya, itu dulu nggak ada apa-apanya waktu Hajar dan Ismail di situ. Bayangkan saat itu bagaimana bentuk penyerahan diri yang luar biasa keluarga Nabi Ibrahim itu. Laisa fihi anisun, tidak ada orang yang menemani. Kalau kita dibuang di suatu tempat yang tidak ada orang, pasti luar biasa sedih. Dan saat itu Nabi Ibrahim itu meninggalkan putranya dan istrinya di tempat itu. Untuk apa? Karena Nabi Ibrahim
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas lain. Tarkahuma imtithalan bi amrillah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya itu imtithalan bi amrillah karena ingin menjalankan perintah Allah. Nah, ini artinya ini simbolik. Ini simbol. Nanti ketika sampai di sana diresapi sedalam-dalamnya demi untuk menjalankan perintah Allah. Apapun kita tinggalkan. Bahkan Nabi Ibrahim itu rela meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang sepi, tidak ada apa-apa, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Kalau hanya meninggalkan keluarga sebentar, orang haji kan meninggalkan keluarganya sebentar, 9 atau 40 hari saja. Itu tidak ada apa-apanya. Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istri yang di tengah padang pasir yang dulu di situ air juga ada. Sampai akhirnya Hajar itu kan lari-lari sana melihat mata morgana dikira air, lari ke sana lihat mata morgana saking panasnya dikira air, ternyata nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya di bawah telapak kakinya Nabi Ismail yang masih bayi saat itu, air itu keluar. Ceritanya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan kepada orang siapapun dia yang benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini simbol-simbol besar sebetulnya dalam kehidupan kita. Ini simbol-simbol spiritual. Haji itu kalau disebut sebagai rihlah, jalan-jalan, maka dia tidak sekedar jalan-jalan fisik, tapi lebih dari itu haji adalah jalan-jalan spiritual. Ini yang perlu digaris bawah. Jalan-jalan tapi spiritual. Rihlah ruhiyah, satu perjalanan di mana sisi yang bukan jasmani kita yang kita perjalankan. Maka di situ nanti gunakan tidak hanya mata kepala, tapi mata hati kita gunakan untuk mencerna, melihat pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak kasat mata kalau kita berbicara tentang mata hati. Jadi ini benar-benar kalau kita bisa memanfaatkan haji dengan baik, itu akan benar-benar mengasah ruh yang kita, karena pelajaran yang luar biasa banyak. Setiap jengkal tanah yang kita tangkap itu semuanya adalah hikmah. Makanya saya ulangi sekali lagi, harta itu sekecil sekali ketika kita hadapkan dengan hikmah yang begitu besar. Maka saya mendoakan dan kita semua berdoa semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berziarah ke sana. Amin ya rabbal alamin. ويجعل هذه البقعة المباركة مكانا لبناء بيته العتيق ومهوي لأفئدة الملايين من البشر. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah yang bersejarah itu sebagai tempat dibangunnya Al-Baitul Atiq. Jadi Ka'bah di situ. Ka'bah itu Pak Ibu ya, melihat Ka'bah itu sudah pahala. Bayangkan saja kita, begitu kita masuk ke Masjidil Haram, biasanya disunahkan dari Babus Salam. Nanti setiap pintu itu ada nomor-nomornya. Nomor 1 pintu King Abdul Aziz, nanti Babus Salam itu nomor berapa, itu bikin yang paling besar. Biasanya orang tua masuk situ. Tidak lewat situ juga nggak apa-apa. Tapi biasanya orang-orang itu suka lewat dari situ karena jalannya lebih besar. Terus masuk. Begitu melihat Ka'bah, itu ada pahalanya. Karena melihat Ka'bah itu sendiri adalah pahala. Bayangkan saja, kita melihat apapun kan,
itu biasa saja. Tapi Ka'bah melihatnya saja itu udah pahala. Nanti ada doanya Allah masih hadzal baita syarafan apa gitu seterusnya. Saya sudah lupa doanya karena tidak sering ngaji. Tapi pasti nanti ada doanya, baca doanya dan diresapi doa-doa yang dibaca itu. Jadi tidak usah baca doa itu banyak sekali tapi nggak tahu artinya. Lebih baik baca doa, habis itu resapi artinya baru baca lagi. Kalau misalnya tawaf misalnya, sepanjang tawaf itu kan ada doanya. Setelah dibaca doanya, lihat artinya. Karena di situ kita meresapi isi dari apa yang kita lakukan itu. Sa'i, nanti melempar jumroh itu aja simbol. Melempar jumroh itu bukan melempar setan gitu. Dulu kan ada cerita lucu. Ada orang haji melempar jumroh. Ternyata batunya balik lagi. Setelah ini katanya ada suara sesama setan jangan saling melempar. Nah, itu melempar jumroh itu bukan melempar setan, tapi itu simbolik bagaimana kita melempar, berperang melawan hawa nafsu. Karena di dalam diri kita itu ada hawa nafsu yang harus kita lempar, harus kita perangi. Maka di dalam pelaksanaan ibadah haji itu menyimpulkan itu juga. Sehingga kita keluar dari ibadah haji itu benar-benar menjadi pribadi yang beda, terlahir kembali. Maka orang-orang yang namanya kurang begitu bagus itu banyak orang-orang yang haji itu selesai haji namanya diganti. Itu tidak ada, menurut saya tidak menemukan ajarannya. Tapi tidak ada salahnya. Itu. Saya sendiri mengganti nama ibu saya dengan nama yang menurut saya bagus itu waktu selesai haji. Namanya Jawa banget itu, jadi saya kasih nama ya yang mirip tapi sudah Arab. Ibu saya itu namanya Sumirah, kan Jawa banget ya. Setelah haji saya ganti namanya Muyassar. Mirip-mirip Muyassar itu yang dimudahkan. Dengan doa, dengan harapan semoga hidupnya dimudahkan. Alhamdulillah saya 2013 itu mendampingi ibu saya haji itu. Tahun 2003 saya itu berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, saya melihat orang-orang haji bersama istrinya, bersama orang tuanya. Saya haji sendiri tahun 2003, apa ini? Saya berdoa di depan Ka'bah, ya Allah berikanlah saya kesempatan untuk bisa haji bersama orang tua dan istri saya walaupun saya waktu itu belum punya istri. Karena saya melihat kelihatannya luar biasa, Pak. Itu akan seperti bulan Maret. Orang haji bersama istri. Bulan Maret secara spiritual, ketaatan, kebersamaan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Orang suami istri yang bisa bersama-sama dalam ketaatan kepada Allah itu luar biasa nilainya. Dan itu bulan madu yang sesungguhnya. Bulan madu di bawah naungan Allah SWT. Ini juga tidak bisa dibayar pakai apa. Makanya saya waktu melihat itu ingin. Akhirnya saya berdoa. Tahun 2003 berdoa. Ternyata doa itu tidak harus cepat gitu. 2003 berdoa terus. Akhirnya 2013 saya itu ya diberi kesempatan sama ibu saya. Istri saya nggak bisa sama-sama karena waktu itu melahirkan. Ternyata di yang berbeda. Tapi intinya adalah menurut saya siapapun kita jangan pernah berhenti berharap kepada Allah SWT untuk mendapatkan haji. Saya sendiri sekolah itu karena pengen haji. Jadi saya sekolah di Mesir itu karena pengen haji juga. Saya udah sekolah di Jakarta gratis dibayar.
di sekolah di Saudi, tapi pengen sekolah yang bisa haji. Ya, berdoa, akhirnya dapat. Artinya siapapun kita, jangan pernah putus harapan. Kelihatannya mustahil, tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, tidak ada apapun yang mustahil. Maka siapapun kita di sini, mari bekerja lebih keras lagi, menabung lebih banyak lagi, supaya kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat yang sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga suatu saat nanti kita diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa seperti saudara-saudara kita menjalankan ibadah haji. Jadi saya kira ini pelajaran yang penting ya, dari haji. Dan tentunya banyak sekali. Intinya adalah pokoknya setiap jengkal tanah yang ada di Masjidil Haram, dan juga nanti ketika berziarah di makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini juga man hajja walam yazurni faqad asani. Barang siapa haji dan tidak berziarah ke tempat Rasulullah, maka dia berhala. Makanya haji satu oleh orang Indonesia itu selalu dibikin paket. Sebetulnya haji itu hanya di Mekah. Misalnya kita haji di Mekah dan tidak ziarah ke Madinah, itu sah haji. Secara hukum itu tidak terkait langsung. Tapi ada hadis tersebut, barang siapa haji tidak mau berziarah ke makamku, maka seolah-olah dia ini mendurhakai itu, kata Rasulullah. Makanya dibikin satu paket nanti. Ini ada satu momentum ya. Kalau kita berziarah ke makamnya Rasulullah SAW, hampir kita itu tidak bisa membendung air mata kita menangis. Itu juga satu momentum yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita tarik energi yang luar biasa. Kita ingat jasanya Rasulullah SAW, dan saat itu kita berada di rumahnya. Jadi Rasulullah itu dimakamkan di tempat beliau tinggal. Rasulullah itu di sini. Bayangkan bagaimana rasanya kita datang ke sini dan kita mengucap salam kepada Rasulullah SAW. Saya sendiri, orang-orang itu saya yakin tidak akan bisa membendung air mata kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Dan di saat yang sama kita berharap semoga diperjumpakan secara fisik nanti dengan Rasulullah SAW, dan kita menerima syafaatnya di hari yang ini juga tidak terbayar dengan apapun. Makanya kalaupun tidak bisa haji, umroh juga sudah mengobati setidaknya rasa itu. Maka juga jangan iman-iman kalau menggunakan uang untuk berangkat. Karena itu semua tidak terbayar. Kalau kita mati setelah mengalami semua itu, maka insya Allah kita mati sudah rela dan pernah berziarah. Kalau haji kan ada masalah kuota, tapi umroh asal kita diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bayar, dan kita tidak eman-eman, insya Allah bisa. Dan saya yakin kalau kita benar-benar punya tekad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan jalannya. Mungkin saya sebetulnya ingin lebih panjang lagi, tetapi mohon maaf karena saya sebetulnya dari harus keluar kota. Apa namanya? Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa menggugah hati kita semua untuk benar-benar menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengorbankan apapun yang kita miliki, seperti contohkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Jadi nanti silahkan dipelajari lagi tentang haji dan umroh, khususnya kalau haji itu al-hajj al-arafah, haji itu di Arafah. Itu sudah pelajaran yang sangat. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga apa
apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustaz Salim yang telah memberikan tausiah dan pesan-pesan spiritual terkait keberangkatan pada haji. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi saya dan tentunya untuk Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi pada kita untuk bertekad untuk berangkat menuju Masjidil Haram, Ka'bah, rumah Allah. Mungkin bisa saling mau menambahkan. Cukup. Bapak Ibu semua, mungkin setelah ini kami ada menyiapkan untuk sarapan pagi. Apakah nanti mau dinikmati di sini silakan, atau mau menikmati pulang kami silakan, nanti akan dibagikan. Dan juga di sini ada Pak Bayu. Pak Bayu juga insya Allah tanggal 9 Pak Bayu berangkat. Mudah-mudahan Pak Bayu bersekali juga diberikan kelancaran kesehatan dan menjadi haji yang mabrur. Dan juga Pak Wahid, alhamdulillah Pak Wahid muncul nama setelah belakangan memang kemarin ada 24.000 yang belum melunasi, sehingga muncul 24.000 cadangan yang mengisi. Setelah cadangan mengisi masih ada 5.000 lagi yang belum mengisi juga. Akhirnya saya lihat itu daftar nama yang masuk wilayah itu ada dari Medan, dari Padang, dan dari daerah. Jadi insya Allah yang jadwal keberangkatan di tahun-tahun itu belakang itu insya Allah akan tertarik. Jadi kalau yang sudah daftar insya Allah akan tertarik di semakin mendekat ke depan. Mungkin kalau pendaftaran sekarang 20 tahun, 30 tahun, tapi insya Allah itu akan lanjut. Mungkin itu saja, terima kasih. Silakan mungkin itu konsumsi dibagikan. Pak Ustaz di bisa terajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah demi kebaikan buat kita semuanya di dunia wal akhirah. Yang kedua buat para calon jemaah haji dari Asalia, wabil khusus Pak Ibu sekeluarga, mudah-mudahan berikan kelancaran dalam proses persiapan untuk ibadah haji, rasa aman, rasa nyaman, sehingga bisa menjalankan ibadah hajinya secara sempurna dan pulang dengan selamat membawa titel haji mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah. Dan juga yang ketiga adalah kita berdoa mudah-mudahan warga Azalea Muslim yang belum berkesempatan beribadah haji diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan serta kekuatan untuk juga bisa menyusul pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا
ولا تجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر liman sayahujju min ikhwatina min asal ya Allah Allahumma yassir umurahum Allahumma sahih umurahum Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Berbagi. Amin ya. Terima kasih.